Tentu kita semua tahu apa itu Coca-Cola. Coca-Cola merupakan minuman bersoda dengan rasa karamel yang memiliki rasa enak dan menyegarkan. Jutaan orang di seluruh dunia tentu mungkin sudah pernah merasakan minuman ini. Karena memang sesungguhnya produk ini sudah dipasarkan di lebih dari 200 negara, salah satunya Indonesia. Namun tahukah kalian jika ada cerita sedih di balik lahirnya Coca-Cola ini? Karena pendirinya sendiri telah meninggal dalam keadaan miskin dan menderita. Mau tahu kisah selengkapnya? Sini tak kasih tahu. Namun bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbarunya dari Tak Kasih Tahu. Jadi pada awalnya di tahun 1885, Coca-Cola itu dibuat dengan tujuan hanya untuk pengobatan saja. Karena oleh si pembuatnya yang bernama John Pemberton, ia meracik bahan-bahan minuman dengan daun coca yang dicampur dengan sari kacang kola sebagai pengganti morfin untuk mengurangi rasa sakit yang ia derita. Sebab dulu waktu ikut berperang John Pemberton sempat terluka parah dan sering merasa kesakitan. Agar minuman itu terasa enak dan segar oleh pria yang lahir pada tahun 1831 itu ditambahkan sirup karamel dan campuran soda. Jadinya minuman itu selain berkhasiat juga mempunyai rasa yang enak dan segar. Pada saat itu John Pemberton merasa jika nyerinya reda setelah meminum Coca-Cola. John lalu menjual minuman hasil racikannya itu dengan cara menitipkannya di apotik dengan harga 5 sen sebagai obat untuk meredakan nyeri dan sakit kepala. Tapi dalam perjalanannya Coca-Cola justru laris keras sebagai minuman ringan sehari-hari dan bukan sebagai obat. Menyadari produknya punya potensi besar sebagai minuman ringan, John Pemberton pun melakukan promosi. John ingin Coca-Cola buatannya itu semakin laris. John pun mulai membagi-bagikan kupon gratis, memasang spanduk hingga beriklan di koran-koran. Tapi karena promosinya kurang jitu dan ditambah kondisi si John yang tidak prima, penjualan Coca-Cola pun berakhir dengan buruk. Hanya sedikit sekali yang laku di pasaran, Coca-Cola pun terbengkalai. Lantaran tak lagi memiliki uang, John Pemberton pun menjualnya dan dibeli oleh pembisnis yang bernama Asa Greg Chandler. Asa Greg Chandler memiliki trik lebih jitu dalam hal pemasaran dan di bawah manajemen yang lebih profesional Coca-Cola pun melakukan promosi gencar-gencaran. Promosinya berhasil hingga menjadikan Coca-Cola laris manis terjual di mana-mana sampai di luar negeri, bahkan sampai di lintas benua, menembus pasar Eropa dan Afrika, mendominasi pasar minuman ringan di dunia. Bahkan Coca-Cola sudah masuk di Indonesia sejak tahun 1927. Waktu itu di Indonesia masih negara Hindia Belanda jauh sebelum Indonesia merdeka. Melihat Coca-Cola berkembang dengan pesat, John Pemberton bersedih karena hak atas Coca-Cola sudah ia jual semuanya, mulai dari resep, merek dan nama dagangnya. Artinya ia tidak berhak lagi sepeser pun atas keuntungan dari minuman yang dulu ia temukan itu. Beberapa tahun kemudian John Pemberton pun meninggal dalam keadaan miskin saat perusahaan Coca-Cola semakin besar dan produknya makin banyak terjual. Anak cucunya tidak bisa menikmati pembagian keuntungan dari hasil penjualan Coca-Cola, karena hak atas Coca-Cola sudah dijual semuanya. Cerita John Pemberton ini hampir mirip dengan Dick dan Mac McDaniel. Dick dan Mac menjadi penemu restoran hamburger makanan cepat saji yang sangat terkenal. Tapi tidak mendapat pembagian keuntungan sepeser pun karena semua hak atas nama McDaniel sudah dijual kepada orang lain. Apapun cerita di balik lahirnya Coca-Cola, kita semua termasuk beruntung bisa ikut menikmati minuman yang sangat menyegarkan itu. Coca-Cola mudah didapatkan dan harganya bisa dijangkau seluruh kalangan. Itulah tadi cerita sedih di balik lahirnya Coca-Cola. Semoga video ini dapat menginspirasi kalian semua. Terima kasih telah mengeklik video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.